Kesalahan pola asuh membawa dampak negatif terhadap perkembangan anak. Hal tersebut terungkap dalam diskusi dan edukasi serangkaian Hari Anak Nasional tahun 2025 di Wandilan Gedung Pers Bali Ketut Nade, Kamis 24 Juli 2025. Diskusi yang digagas oleh Yayasan Lentera Anak Bali, serangkaian Hari Anak Nasional tahun 2025 berlangsung hangat. Para peserta dari kalangan ibu-ibu PKK, remaja dan orang tua. Diskusi yang juga dirangkai dengan kegiatan pengobatan gratis. Kegiatan tersebut diisi dengan cek kesehatan darah, gula, tulang, dan kesehatan mata. Bekerjasama dengan Central Taiwan University of Science and Technology International Volunteer Team. Dari dialog tersebut terungkap berbagai permasalahan anak dan remaja dewasa yang bersumber dari kesalahan pola asuh orang tua. Pola asuh ini merupakan kebiasaan atau warisan trauma dari pola asuh kakek atau nenek yang diturunkan kepada orang tua dan diturunkan kembali kepada anaknya sekarang. Lingkaran kekerasan dalam keluarga ini harus diputus agar tidak membawa dampak negatif kepada generasi selanjutnya. Menurut Ketua Yayasan Lentera Anak Bali, Dr. Ana Ayu Sri Wahyuni, dampak dari salah asuh ini sangat berbahaya, membuat anak menjadi anak yang nakal, berlebihan, dan sejenisnya. Untuk memutus lingkaran kekerasan dalam keluarga ini, setiap anggota keluarga, terutama orang tua, harus introspeksi diri dan menyadari telah mewarisi sebuah kebiasaan atau trauma masa lalu dari orang tua mereka dan berkomitmen melakukan perubahan dalam pendekatan terhadap anak. Di keluarga lah yang belum terbebas dari trauma-trauma masa lalunya sehingga akhirnya tanpa disadari jadi pelaku kekerasan pada anak-anak mereka. Bisa dipatahkan itu lingkaran itu? Lingkaran itu sangat bisa, lingkaran kekerasan dalam keluarga sangat bisa diputus. Kan kalau kita sebelum menjadi orang tua sudah siap bahwa apa yang dilakukan oleh orang tua saya dulu itu adalah bagian dari cara mendidik orang tua saya. Tanpa pengalaman itu mungkin saya tidak seperti ini, memahami bahwa apa yang dilakukan dulu dan sekarang saya tidak bisa menerapkan apa yang dilakukan ayah saya dulu pada anak-anak saya karena saya sudah belajar bahwa masing-masing anak itu spesial dan unik sehingga saya tidak lagi tanpa saya sadari melakukan hal-hal yang dulu dianggap pendisiplinan, yang hal itu yang dianggap untuk membuat saya menjadi seperti sekarang. Harus banyak merenung berarti orang tua ibu ya? Bukan banyak merenung, mengintrospeksi diri, belajar berkomunikasi yang sehat dan saling menghargai. Tatuamasi itu paling baik kita terapkan bahwa seandainya saya ingin dilayani, sehingga saya tidak ingin dibentak, saya tidak membentak. Sehingga saya tidak ingin dimarah, saya tidak akan memarahi. Sehingga itu anak-anak itu kan belajar doing by learning. Sementara perwakilan Forum Anak Denpasar, Tria dan Unik Wow berharap setiap orang tua menjadi ruang yang aman dan nyaman bagi anak-anaknya, sehingga anak-anak bisa tumbuh menjadi pribadi yang baik. Besar harapan saya untuk setiap orang tua, khususnya yang berada di Kota Denpasar, menjadi salah satu agen yang bisa memberikan wadah aspirasi bagi anak-anaknya, selalu mendengarkan anak-anaknya, dan juga menjadi ruang yang aman dan nyaman bagi anak-anaknya, serta yang terpenting bagi saya adalah setiap orang tua, khususnya di Kota Denpasar, untuk selalu aware kepada anaknya. Dan harapannya semoga orang-orang tua yang ada di Kota Denpasar maupun di Provinsi Bali ini lebih aware dan lebih peduli terhadap anaknya akan bahayanya isu-isu kekerasan, isu kekerasan seksual, verbal, fisik, dan lain sebagainya agar bisa terminimalisasi. Riase Bali TV.